Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 72, Aku Tidak Mau. Leonard tiba di pintu masuk hotel dan melihat Pablo, Salvatore, dan beberapa bawahan berdiri di luar hotel. Leonard bergegas menghampiri dan berkata, "Tuan Dalton, Salvatore, mengapa kalian tidak masuk?" Pablo melihat ke kejauhan dan berkata, "Aku sedang menunggu seseorang." Menunggu seseorang. Leonard agak penasaran karena Pablo adalah bos triad terkenal di negara bagian itu. Dia tidak akan pernah menunggu siapapun. Karena itu, Leonard bertanya-tanya siapa yang bisa membuat Pablo menunggu. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebuah Rolls-Royce terguling. Leonard dapat mengetahui dari plat nomornya bahwa pemilik mobil itu adalah orang yang tangguh. Status tokoh kalangan kelas atas biasanya dapat ditentukan dari plat nomor mobil mereka. Orang-orang kaya dan berkuasa biasanya mempunyai plat nomor mobil yang dipersonalisasi atau eksotis yang harganya sangat mahal. Secara umum, plat nomor eksotis hanya dapat dimiliki oleh orang-orang dengan status tertentu. Setelah melihat plat nomornya, Leonard langsung tahu bahwa ada sosok berpengaruh di dalam mobil itu. Pablo berinisiatif berlari ke pintu belakang untuk membukakan pintu, lalu membungkuk hormat dan berkata, "Tuan Reyes, Anda sudah di sini." Salvatore membungkuk 90 derajat ke depan dan berseru, "Salam, Tuan Reyes." Butler Frank keluar dari mobil. Begitu Leonard melihat pria yang agung dan berwibawa itu, dia tahu bahwa pria itu adalah sosok yang terhormat. Dia buru-buru menarik Leonard dan bertanya, "Siapa orang tua ini?" Pablo memperkenalkan, "Ini Tuan Reyes, dermawan saya. Tanpa dia, saya tidak akan ada di sini hari ini." Mendengar ini, Leonard pun buru-buru mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Reyes, senang bertemu dengan Anda. Saya sudah berteman dekat dengan Tuan Dalton selama bertahun-tahun, dan hari ini adalah hari besar putra saya. Apa yang membawa Anda ke sini?" Butler Frank terkekeh dan berkata, "Halo, Tuan Collins, saya di sini untuk menghadiri pernikahan, tetapi mohon maaf karena datang tanpa diundang." Leonard merasa tersanjung dan terkejut. "Sama sekali tidak. Merupakan suatu kehormatan bagi keluarga saya untuk mengundang Anda ke sini. Silakan masuk." Leonard diliputi kegembiraan, dan dia sangat puas. "Haha, Jordan Stelle, memangnya kenapa kalau kamu kaya? Bahkan Pablo Dalton dan Salvatore ada di sini untuk mendukungku. Aku tidak percaya kamu berani melawanku." Setelah mereka bertiga memasuki aula, Leonard berjalan di depan dan berkata kepada Jordan, "Jordan, izinkan aku memperkenalkanmu kepada beberapa temanku. Ini." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Salvatore melesat ke arah Jordan dan berlutut di depannya. "Tuan Stelle, selamat ulang tahun." Sebelumnya, Salvatore juga telah menyinggung Jordan dan mungkin sudah mati sekarang jika Jordan tidak cukup baik hati untuk mengampuni dia. Pablo pun melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Jordan sambil memberinya hadiah. "Selamat ulang tahun, Tuan Jordan. Tuan Reyes dan saya datang untuk mengirimkan hadiah ulang tahun untukmu." Butler Frank melangkah maju perlahan. Leonard dan tamu lainnya dapat melihat bahwa Butler Frank memiliki aura yang luar biasa dan sosok yang sangat kuat. Yang mengejutkannya, saat Butler Frank menghadap Jordan, ia pun membungkuk dengan penuh hormat. "Tuan Jordan, selamat ulang tahun." Tuan Jordan." Leonard, Hailey, dan yang lainnya semuanya tercengang. Jordan pun bergegas berdiri untuk menjabat tangan Butler Frank. "Butler Frank, kau tak perlu membungkuk padaku. Aku memperlakukanmu seperti keluarga." Setelah mengatakan itu, Jordan menatap Leonard dan bertanya, "Apakah yang kau maksud adalah Pablo dan Salvatore ketika kau mengatakan bahwa kau mengenal beberapa bos triad?" Bahkan Leonard harus menyapa Pablo dan Salvatore dengan penuh rasa hormat. Namun, Jordan tampaknya memperlakukan mereka sebagai pembantu. Setelah mendengar ini, Salvatore menjadi marah. "Sialan, kau mencoba melawan Tuan Jordan. Apa otakmu sudah rusak?" Leonard tidak berani membalas setelah ditegur di depan umum oleh Salvatore. Melihat hal ini, Jordan berkata, "Aku di sini untuk menghadiri pernikahan, bukan untuk membuat masalah. Aku tidak ingin orang lain salah paham. Salvatore, Pablo, silakan pergi. Butler Frank, aku akan menerima hadiah kalian. Silakan pergi juga." Mereka bertiga tidak berani menentang Jordan. Pablo berbisik kepada Leonard sebelum pergi, "Jika Tuan Jordan terluka sedikit pun selama pernikahan, aku akan memastikan kau dan seluruh keluargamu dikuburkan bersama." Leonard berkeringat dingin karena gugup, tetapi dia tidak berani mengeluarkan ancaman atau mengatakan sesuatu yang kasar. Para tamu di tempat kejadian pun semuanya tercengang. Tuan Stelle benar-benar punya koneksi di industri bisnis dan triad. Bahkan Pablo Dalton adalah bawahannya. Tuan Stelle masih sangat muda dan sudah sangat berkuasa. Siapapun yang memprovokasi dia pasti akan mendapat kesulitan. Orang-orang itu semua adalah orang-orang sombong yang ingin sekali menjilat Jordan setelah menyadari betapa berbakatnya dia. "Kudengar hari ini ulang tahunmu, Tuan Stelle.
Ini mungkin pertama kalinya kita bertemu, tetapi takdir telah mempertemukan kita. Ayo, mari kita bersulang untuk Tuan Stele, oke? Ya. Para tamu di tempat itu semua berteriak serempak. Ironisnya, banyak dari tamu tersebut adalah kerabat dari sahabat Collins dan Tyler. Jordan mencibir. Dia tiba-tiba teringat bahwa banyak tokoh terhormat dari kalangan atas juga telah menghadiri pesta ulang tahun Diana yang ke-80 belum lama ini. Pada hari itu, Jordan juga terlibat konflik dengan keluarga Camden. Namun, pada akhirnya, keluarga Camden menghasut para tamu yang hadir hari itu untuk mulai memboikot Yordania di masa mendatang, dan mereka pun melakukannya. Akan tetapi, sekarang setelah semua orang mengetahui bahwa Jordan telah melakukan sesuatu yang menyakiti keluarga Collins, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menentangnya demi keluarga Collins. Sebaliknya, mereka semua berinisiatif bersulang untuk Jordan dalam upaya berteman dengannya. Sungguh masyarakat yang pragmatis. Jordan mengangkat cangkir tehnya dan berkata, "Terima kasih atas ucapan selamat ulang tahun kalian semua. Ada yang takut kalau aku akan membuat masalah setelah minum terlalu banyak, jadi aku akan bersulang untuk kalian dengan air, bukan anggur." Setelah mendengar ini, wajah Hailey menjadi merah seperti tomat. Ketika Hailey memberikan undangan pernikahan pada Jordan sebelumnya, dia secara khusus memerintahkannya untuk tidak minum terlalu banyak pada hari pernikahan agar tidak mempermalukannya. Namun, tampaknya dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Setelah menghabiskan airnya, Jordan berkata kepada Leonard, "Tuan Collins, hari sudah malam. Pernikahan Anda seharusnya dimulai sekarang, bukan? Saya harus kembali ke kantor untuk bekerja setelah menyaksikan pernikahan mewah ini." Leonard memasang ekspresi rumit, tetapi apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan acara pernikahan putranya sebelum melakukan hal lainnya. Oleh karena itu, Leonard segera berkata kepada pembawa acara, "Mari kita mulai pernikahannya segera." Tyler dan Hailey berjalan ke atas panggung, tetapi Hailey benar-benar terganggu dan keluar dari elemennya. Pembawa acara berkata, "Tuan Tyler Collins, apakah Anda menerima Nona Hailey Camden sebagai istri sah Anda dan mencintai, menghargai, serta menghormatinya selama sisa hidup Anda?" Tyler menjawab, "Saya bersedia." Pembawa acara bertanya lagi, "Nona Hailey Camden, apakah Anda menerima Tuan Tyler Collins sebagai suami sah Anda dan akan merawatnya seumur hidup, di saat senang, susah, kaya, miskin, sakit maupun sehat, mencintai dan menyayanginya, sampai maut memisahkan?" Hailey berseru, "Tidak.